told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Bismillah, hai assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku baru sempat bikin video tentang budgeting di bulan Juli 2023 ini. Mohon maaf jika agak telat ya teman-teman, karena aku juga ada stok video yang lebaran kemarin itu mau aku upload, jadi aku tunda dulu untuk bikin video ini. Sebenarnya nggak jauh beda dengan bulan-bulan sebelumnya ya, untuk budgeting aku itu ya seperti itu aja, dan pada realitanya aku itu sebenarnya nggak ada sisa sama sekali ya ini ya, karena aku udah memperkirakan budgeting aku itu seminim mungkin, karena udah ngepas banget ya, jadi aku alokasikan untuk hal-hal yang misalnya kurang, jadi pada intinya yang penting cukup ya teman-teman, jadi nggak harus kita punya sisa seperti itu, karena aku ngebudgetingnya emang ngepas gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang lain gimana nih, masih semangat bikin budgetingnya walaupun banyak kekurangan atau kita masih banyak kendala ya teman-teman, tapi kita sebisa mungkin membudgetkan dana-dana kita itu sesuai alokasinya setiap bulannya teman-teman. Jadi kita nggak bingung pas mau bayaran apa-apa gitu, nggak ada pos keuangannya. Jadi intinya kalau uang transportasi, uang pulsa, uang PLN, uang iuran dan lain sebagainya itu sudah kita pisahkan, jadi seakan-akan kita itu memang itu bukan uang kita lagi kalau sudah kita pisahkan seperti itu. Tapi kalau kita gabungkan jadi satu, itu kalau kita tarik-tarik dan kita bayar ini, bayar itu, beli ini, beli itu, kita ngerasanya uang kita itu nggak beraturan atau nggak tahu arusnya kemana. Aku juga nggak menerapkan frugal living terlalu berlebihan ya, karena aku masih sangat menikmati hidup. Aku masak menu-menu masakan yang emang aku suka dan keluarga aku juga senang ya. Dan kita juga memang sudah emang dari dulu itu menu masakan kita itu ya simpel-simpel saja, nggak mewah-mewah. Yang penting sehat dan bergizi, cukup nutrisi. Sebenarnya hemat dengan pelit itu berbeda ya teman-teman. Kalau kita hemat itu kita sudah membelanjakan keuangan kita itu secara jelas, dan kita sangat memperhitungkan apa saja yang ingin kita beli itu berdasarkan azas manfaatnya juga. Seperti misalnya kita membeli barang-barang itu memang sesuai yang kita butuhkan. Di samping yang kita inginkan tetap bisa kita beli, tapi kita masih bisa mengesampingkan keinginan. Bisa juga kita membeli sesuatu yang kita inginkan dengan syarat kita punya dana tertentu atau dana khusus. Bisa kita buat dalam sinking fund, kita bikin dalam challenge dan lain sebagainya. Jadi kita itu nggak harus monoton membeli sesuatu yang kita butuhkan aja, sedangkan kita juga ada kok keinginan, kita manusiawi, banyak sekali keinginan, cuman sebisa mungkin keinginan kita itu bertahap saja kita realisasikan, karena kita juga sadar bahwa keuangan kita itu terbatas ya, belum melimpah seperti yang lain. Buat teman-teman yang keuangannya udah melimpah atau enggak terlalu harus menekan pengeluaran ya, alhamdulillah ya, disyukuri, tapi tetap harus dikontrol, jangan sampai berlebihan, karena boros itu juga tidak disukai oleh Allah. Jadi kita itu tetap menggunakan keuangan kita sesuai dengan azas manfaatnya. Bisa juga kita alokasikan untuk hal-hal yang kebaikan pada umat juga, seperti itu.
jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang sekitar kita, keluarga, atau orang-orang yang membutuhkan. Nah ini aku ya saving, giving, living, aku tambahin playing ya teman-teman. Karena giving itu sebenarnya 2,5%, jadi kemarin aku 5%, kali ini cukup di 3% dan playingnya aku jadikan 2%. Kenapa seperti itu? Karena ya beranjak Zayan itu semakin dewasa, agak gede gitu ya. Jadi Zayan itu pengen kita ajak jalan-jalan atau liburan kalau bisa ke luar kota lah ya, agak gimana direncanakan ke depannya gitu teman-teman ya. Jadi aku mau mengalokasikan dana playing kita itu agak berlebih lah daripada sinking fund aja. Sebenarnya di sinking fund juga aku sudah mengalokasikan dana untuk liburan, tapi kalau ada lebihnya atau dana khusus seperti itu, jadi lebih enaklah kita membelanjakannya untuk hal-hal yang kita inginkan atau untuk jalan-jalan atau liburan gitu ya teman-teman. Ini tadi aku bikin videonya agak tertunda ya karena ada sesuatu dan lain hal, jadi aku lanjutin lagi di siang harinya pas waktu senggang gitu ya. Jadi aku pakai baju yang berbeda tadi ya. Nah ini aku lanjut di living. Living itu seperti biasa aja, aku pengeluarannya ada listrik, galon, BPJS, pulsa, transportasi, belanja bulanan, cuci mandi, itu aku pisahin dengan belanja bulanan ya. Kemudian konsumsi dan jumlahnya sama aja dengan yang bulan kemarin. Nah rencananya aku dan keluarga ya, dengan suami dan anak juga, rencananya kita mau liburan emang ya di luar kota insya Allah, tapi belum tahu bisa apa enggaknya ngambil cuti nanti ya. Kalau bisa nanti aku akan share kegiatan aku dan keluarga aku ya selama di perjalanan atau di tempat wisata itu. Karena dananya juga aku sudah dapat arisan ya untuk dana yang liburan itu. Jadi kebetulan ada keluarga yang mau jalan, ngajakin jalan ya ke kota, keluar provinsi gitulah ya, luar pulau. Jadi insya Allah nanti aku akan share kegiatan kalau jadinya ya. Nah ini totalnya seperti biasa, itu aku seperti bulan kemarin aja teman-teman, aku budgetkan 1.475.000 itu untuk livingnya ya. Karena aku itu sudah ngepas banget aku perhitungannya, biasanya ini cukup dan tidak bersisa. Oke teman-teman ya, tetap semangat ya kita bikin budgetingnya, walaupun ya kadang ini masih dinilai terlalu boros atau gimana, tapi kita tidak mau terlalu menekan juga dan kita memang sesuai dengan kebutuhan. Kita hanya mengaturnya saja, bukan untuk memotong pengeluaran seperti itu ya. Kalau listrik kita itu memang mahal ya teman-teman, di sini 250.000 per bulannya. Jadi kalau mau dipotong ya nanti gelap lah rumah kita ya. Jadi ya seperti lah teman-teman ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan dan pengeluaran keluarga masing-masing. Ini bukan patokan ya buat teman-teman yang mau ikut budgeting, yang pemula juga. Ini bukan patokan, kita hanya sebagai contoh, ini realnya aku ya. Buat teman-teman yang lain juga kalau mau ikut sesuaikan aja dengan pengeluarannya. Misalnya ada SPP anak atau iuran di kampungnya, di perumahannya gitu, atau ada pengeluaran lainnya, tetap harus dicatat, disesuaikan dengan kondisi atau memang real kalian seperti apa ya. Jadi ini intinya kita itu hanya memperjelas aja kalau kita ini kebutuhannya seperti ini loh. Nah, kalaupun bisa berkurang atau transportasi misalnya kita nggak terlalu banyak keluar rumah atau kerjanya banyakkan barengan dengan teman atau numpang atau kita naik transportasi umum, mungkin akan ada sisa selisihnya ya. Tapi kalau aku itu walaupun ada selisihnya, mungkin aku akan beli jajanan untuk Zayan atau aku belikan sesuatu yang aku sukai. Jadi intinya aku itu masih nggak harus gimana ya, patuh pada yang aku tulis teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, yang penting aku sudah bisa mengira-ngira kalau aku itu pendapatannya seperti ini dan masih ada sisa, dan sisanya itu bisa aku
aku alokasikan untuk saving. Dan savingnya aku itu juga aku menerapkan sistem arisan teman-teman, karena aku ada nih tempat yang bisa dipercaya kali ini ya, dan aku juga sudah lama sih ikut seperti itu, sistem arisan ya. Jadi aku lebih suka sistem seperti itu karena kayaknya ada yang nagih atau mengingatkan aku untuk menabung teman-teman. Buat teman-teman yang lain, pilih sendiri ya mau tipe bagaimana yang, caranya untuk saving atau menabung. Atau bisa juga ikut reksadana atau di Bibit gitu ya, atau Pegadaian dan lain sebagainya. Jadi kita sesuaikan aja, yang penting kita itu ada saving-nya ya, untuk masa depan kita yang terencana. Karena kalau kita punya keluarga kan kita punya rencana ya, misalnya punya anak. Nah, kita sudah berencana anak kita ingin disekolahkan di mana, butuh biaya berapa minimalnya, dan lain sebagainya. Terus kita juga kalau kita punya usaha atau belum punya usaha, kita juga sudah memikirkan ke depannya seperti apa yang kita inginkan. Misalnya modal usaha yang kita butuhkan berapa, kita mau beli apa, aset atau apalah ya, yang penting kita punya rencana masa depan kita bawa kemana seperti itu. Kalau bisa di usia muda lah kita saving sebanyak-banyaknya, karena saat usia kita agak lebih dewasa lagi, anak kita juga semakin dewasa dan kebutuhannya semakin banyak, dan kita bisa jadi kita juga akan mengalami kesulitan menabung dalam jumlah banyak. Menurut aku seperti itu ya teman-teman, kecuali kita sudah punya usaha yang mapan ke depannya, mungkin kita bisa menabung juga lebih banyak karena kita usaha yang sudah mapan dan pemasukannya lebih besar gitu semakin kita dewasa. Tapi kalau kita pendapatannya gitu-gitu aja ya, kayak aku gaji misalnya, gajinya segitu-gitu aja paling naik dikit, tapi untuk savingnya semakin menurun karena kebutuhan atau pengeluarannya juga semakin besar ke depannya. Seperti pengeluaran untuk anak kita kalau dia udah beranjak dewasa semakin besar ya. Misalnya dia SD, SMP, SMA itu kebutuhannya berbeda-beda teman-teman. Jadi kita harus memperhitungkan itu. Jadi menurut aku seperti itu ya teman-teman. Jadi mumpung anak kita itu masih kecil, misalnya teman-teman juga seumuran dengan aku ya, 30-an atau 20-an gitu. Jadi kita punya anak yang masih kecil, kita sebisa mungkin kita berhemat untuk diri kita, karena kebutuhan anak kita itu masih bisa kita jangka. Selanjutnya setelah aku menuliskan budget aku itu apa aja yang ingin aku keluarkan, setiap bulannya aku pos-poskan, kemudian aku masukkan ke dalam dompet pintar ini ya teman-teman. Jadi akan aku ambil sesuai dengan kebutuhan nantinya, dan sebisa mungkin nanti aku akan catat apa yang aku keluarkan. Sebenarnya kalau aku sempat sih ya, kalau aku nggak sempat ya kira-kira lah ya, untuk konsumsi itu aku bisa memperkirakan kebiasaannya seharinya pengeluarannya berapa, atau aku food prep per minggu atau 3 hari sekali, itu jangan berlebihan. Asalkan cukup lah ya, aku budgetkan 800.000 dalam sebulan itu khusus untuk beli lauknya aja, dan beras juga ya kadang. Di luar itu kadang kebutuhan bulanan itu aku beli beras, bumbu-bumbu dan lain sebagainya, minyak gitu ya. Jadi aku ambil silang seperti itulah, misalnya kebutuhan bulanan aku itu nggak cukup, uangnya aku ambil di belanja bulanannya, yang 800 itu ya. Jadi kita sesuaikan saja. Nah untuk skincare atau kosmetik itu kan nggak tiap bulan ya aku beli ya. Aku pakai yang alami-alami aja kali ini ya, yang hemat dan teruji klinis dan lebih natural cie. Karena aku juga belum ada yang tertarik sih sama skincare yang mahal-mahal, dan sejauh ini aku pakai produk yang aku pakai ini cocok dan efeknya bagus untuk kulit aku, dan alhamdulillah nyaman lah, yang gak ada efek samping yang berarti. Nah ini aku masukin dana-dananya ke dalam pos ke dompet pintar ini, jadi aku nggak bingung lagi nanti pas misalnya untuk bayar listrik langsung aku tarik di situ, misalnya belinya sebulan 2 kali gitu ya.
misalnya BPJS langsung aku store, misalnya aku bayar ke toko aku sendiri sih itu, jadi aku masukin ke sana nanti uangnya, terus aku transfer biaya BPJS-nya, kemudian ada juga biaya-biaya lainnya, transportasi nggak harus langsung banyak ya, paling aku ambil bertahap, misalnya seharinya butuh berapa untuk transportasi, kemudian berapa untuk pulsanya paling sebulan sekali ya, untuk aku dan suami itu aku budgetin 200.000. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video budgeting aku di bulan Juli 2023 ini. Semoga teman-teman juga bisa menerapkan budgeting ini untuk rumah masing-masing ya, disesuaikan saja. Semoga mohon maaf jika banyak kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu dukung channel aku dengan tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.